Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 6 September 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-24. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kami. Kau mampukan kami untuk kami dapat memahami setiap kali kami membaca dan merenungkan, serta Roh Kudus menuntun kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan membacakan Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-36 sampai 49 menjadi fokus kita di dalam perenungan hari ini. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Lihatlah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan sebuah hal yang besar, kita membutuhkan kepercayaan diri. Untuk mendapatkan kepercayaan diri, terkadang kita membutuhkan dukungan pihak lain. Itu bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena kita membutuhkan konfirmasi agar yakin untuk melangkah. Murid-murid telah kehilangan harapan setelah kematian Yesus. Pasalnya, Yesus sang rabi atau sang guru yang mereka kasihi serta jaminan dan harapan mereka telah mati. Selama mereka bersama-sama dengan Yesus ada jaminan keamanan dan harapan. Oleh karena itu perginya sang guru berarti kandasnya harapan mereka. Karena itulah pasca kebangkitan Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga.
Dia menggunakan waktu 40 hari untuk berada bersama-sama dengan para muridnya agar mereka dikuatkan dan diyakinkan kembali. Hilangnya semangat tersebut terlihat dari ekspresi para murid ketika Yesus mendatangi mereka. Ketika mereka terkejut terhadap kedatangan Tuhan Yesus dan menyangka Yesus adalah hantu, Yesus menyuruh mereka untuk meraba bekas luka pada kaki dan tangannya. Karena hantu tidak mempunyai daging, juga tulang. Itu yang dikatakan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus makan ikan goreng bersama-sama mereka. Membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Juga meyakinkan mereka untuk menjadi saksi dengan jaminan janji penyertaan Roh Kudus. Kehilangan keyakinan dan semangat sangat manusiawi. Akan tetapi Tuhan Allah tidak membiarkan hal tersebut terus-menerus melanda kehidupan murid-muridnya. Dialah yang akan turun tangan sendiri untuk memberikan pengertian. Pasalnya para muridlah yang akan menjadi agen-agen kerajaan Allah pasca Yesus naik ke sorga dan setelah turunnya Roh Kudus atas mereka semua. Merekalah yang akan menjadi penyambung lidah Tuhan. Karena itu mereka harus terlebih dahulu diyakinkan sebelum dapat meyakinkan orang lain mengenai berita Injil, keselamatan di dalam Yesus Kristus, Sang Guru yang mereka kasihi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Seperti para murid, kita juga perlu diyakinkan dan dengan seyakin-yakinnya membawakan berita firman Tuhan. Baru setelah itu kita akan diutus untuk meyakinkan orang lain dengan berita yang kita percaya dan kita sampaikan. Setiap murid-muridnya adalah saksi Kristus karena mereka sudah menyaksikan bagaimana karya Kristus dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Maka kita yang sudah mengalami, kita pun menyaksikan apa yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menyampaikan itu karena kita sendiri sudah mengalaminya. Tentunya pengalaman yang besar bersama dengan Tuhan adalah ketika dosa kita diampuni, kita ditebus, dan kita diberikan jaminan keselamatan. Walaupun kita menyadari bahwa keberdosaan kita sesungguhnya tidak layak untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tetapi karena Kristus, Dia yang memberikan anugerah sedemikian besar kepada manusia berdosa dengan cara penyaliban. Dia menjadi korban terhadap dosa-dosa kita sehingga kita boleh mengalami pengampunan dan penebusan. Bahkan jaminan kehidupan yang kekal Tuhan sediakan. Itulah yang kita alami bersama dengan Kristus. Maka kita pun mau menyaksikan apa yang Kristus alami itu kepada orang lain. Maka setiap orang yang juga mereka mendengar berita Injil, mereka pun boleh turut mendapatkan berkat Injil itu sendiri. Dengan percaya, maka mereka pun akan diselamatkan sebagaimana Tuhan menyediakan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Kiranya firman Tuhan ini sungguh meneguhkan kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia dan menjadi saksinya yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan. Engkau bangkit dan memberikan semangat pada murid-murid untuk memberitakan karya keselamatan yang disediakan Yesus. Dan murid-murid dengan taat melakukannya. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang diberikan dan dicurahkan kepada setiap orang percaya di segala zaman, termasuk kami sekalian. Dan Roh Kudus dicurahkan pada kami semua untuk menjadikan kami saksi-saksi Kristus. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami dalam kehidupan kami, baik dalam tutur kata dan tingkah laku kami, menunjukkan bahwa kami adalah milik Kristus dan menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.